Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagian written expression, yaitu soal-soal dengan tipe mencari kesalahan sebuah kalimat dari sisi grammarnya. Dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya mengenai error with word forms, dan kita akan membahas lebih detail lagi untuk bagian adjective dan juga adverb. Seperti biasa, referensi yang digunakan adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Baik, kita bahas bagian adjective dulu. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, adjectives often comes before nouns. Jadi adjective ini biasanya muncul sebelum kata benda. Kalau sederhananya kita bisa ingat pola seperti ini, adjective plus noun. Selalu seperti ini. Contoh misalkan an important test. Di sini adjektifnya important dan juga nounnya test. Contoh yang selanjutnya, a quiet evening. Quiet ini adjektif, evening dia noun. Ada lagi a long letter. Long di sini dia adjektif, letter dia sebagai noun. Nah, sekali lagi di sini kita bisa ikuti pola adjective plus noun. Nah, misalkan nanti kalau ditemukan ada bagian dari sebuah kalimat seperti ini. Importantly test. Nah, di soal boleh jadi ada garis bawah seperti ini dan juga taruhlah ini pilihannya untuk jawaban misalkan D. Ini pilihan yang D. Nah, kita cek di bagian ini an importantly test. Kita bisa lihat, kita coba cek dulu ini jenis katanya apa. Important di sini dia karena ada ujungnya ly seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan ada sebuah kata yang ujungnya ly itu mayoritas pasti dia adverb. Jadi ini adverb, disingkat aja. Kemudian test. Tes di sini kata benda. Nah, jadi polanya adverb plus noun. Sementara tadi kita sudah bahas kalau ingin mengikuti kata benda, kita ikuti dengan adjective. Di sini adverb plus noun ini keliru, harusnya ini dalam bentuk adjective. Jadi kita ubah importantly-nya menjadi adjective. Gampang, tinggal hilangkan saja ly-nya. Jadi important. An important test. Nah, ini udah jadi adjective plus noun. Seperti itu. Jadi polanya harus seperti itu dan diingat baik-baik karena ini nanti akan terus digunakan pola seperti ini. Adjective plus noun, adjective plus noun. Oke. Baik, poin yang kedua, adjectives often answer the question what kind. Jadi biasanya adjective ini menjawab pertanyaan seperti what kind. Kalau kita lihat contohnya, she is a brilliant doctor. Adjective dengan kata benda atau noun. Nah, ini menjawab pertanyaan what kind of doctor is she? Jadi dia dokter seperti apa sih? Misalkan jawabannya she's a brilliant doctor. Dia dokter yang brilliant. Jadi untuk menjawab pertanyaan what kind. Kemudian yang ketiga, adjectives also follow the verb to be atau other linking verbs. Contoh to be bisa is, am, are, was, atau were. Di contohnya kita lihat the glass was empty. To be-nya was, nah ini empty. Jadi kalau diikuti to be seperti ini, kita nggak boleh gunakan adverb. Harus menggunakan adjective. Contoh lainnya, the song sounds nice. Other linking verbs. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti sounds atau look, misalkan. Seperti di contoh yang terakhir. They look upset. Nah, kita tidak tulis atau sebutkan nicely. Karena untuk sounds dengan look, ini kalau dia jadi main verb, dia akan diikuti oleh adjective. The song sounds nice or they look
offset. Baik, itu untuk pola yang adjektif. Yang paling penting di sini adalah kita harus mengingat pola adjektif ditambahkan dengan noun. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagian adverb. Ini lumayan agak banyak. Yang pertama, adverbs modify the main verbs. Adverbs ini menggambarkan main verb dalam sebuah clause. Misalkan di sini ada and eagerly accepted the challenge. And sebagai subjek, accepted dia sebagai main verb dalam clause. Nah, kita gunakan eagerly, dia adverb, ada akhiran ly. Nah, dia menggambarkan the main verb, eagerly accepted. Jadi kita nggak boleh nih misalkan kita tulis kalimatnya eager accepted. Jadi eager accepted. Nah, karena kalau ingin menggambarkan sebuah main verb, kita harus gunakan adverb. Baik, yang selanjutnya adverbs modify the present participle. Sebelum masuk ke contohnya, present participle itu ada dua. Satu yang maknanya aktif, biasanya kita gunakan verb ing. Kemudian juga yang maknanya pasif, kita gunakan verb ketiga. Baik. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di video mengenai participle phrases. Baik. Kita lihat contohnya. It was a rapidly changing situation. Di sini ada the present participle changing. Nah, digambarkan dengan adverb rapidly. It was a rapidly changing situation. So nanti kalau misalkan ada soalnya itu misalkan rapid changing situation. Nah, di soal yang error identification, cari yang keliru itu. Misalkan ada bagian soalnya seperti ini yang digaris bawahinya. Misalkan pilihan yang C. Nah, kita cek di sini. Oh, sorry, ini salah ketik. Harusnya changing. Changing. Oke, changing. Baik. Rapid. Nah, dia bentuknya ternyata ini adjective. Adjective. Nah, sementara di sini ada the present participle verb ing. Ini maknanya aktif. Rapid changing situation. Situasi yang cepat berubah. Karena dia mengikuti present participle, maka bentuknya harus rapidly, adverb. Seperti yang di poin kedua. Oke. Poin yang ketiga, adverbs modify the past participle. Hampir sama, cuman bedanya di sini maknanya pasif. She wore a brightly colored scarf. Sini ada adverbnya brightly color, dia past participle-nya. Baik. Jadi participle itu bisa ada present atau present participle kalau yang dia maknanya aktif, ada juga past participle kalau dia maknanya pasif. Baik, poin yang keempat, adverbs modify the adjective. Bisa juga adverbs itu untuk menggambarkan kata sifat. Nah, kalau tadi adjective di awal-awal kita sudah bahas, jadi ini ada beberapa pola penting. Misalkan yang pertama tadi kita ulangi lagi, ada adjective dengan noun. Kemudian bisa juga adverb dengan adjective. Atau kita bisa gabungkan ketiganya, adverb dengan adjektif, urutannya seperti ini, adjektif dan juga noun. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa gabungkan semuanya. Contoh, misalkan kita buat dulu yang adverb plus noun-nya. Adjective plus noun-nya. Kalau saya mau tulis a good movie. Di sini ada adjektifnya good, noun-nya movie. Kita mau buat pola adverb plus adjective, really good. Ini ada adverb dengan adjektif. Kita gabungkan semuanya jadi a really good movie. Oke, baik. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik. Ini pola ini nanti kedepannya akan terus sering digunakan. Jadi adjective plus noun, adverb plus adjective, dan juga bisa kita gabungkan ketiganya. Adverb, adjective, dan juga noun.
Baik, kita lanjutkan ke poin yang selanjutnya. Masih mengenai adverb. Poin kelima, adverbs modify the adverb clause marker. Jadi bisa menggambarkan the adverb clause marker. Kita lihat contohnya untuk memahaminya. We arrived at the airport. Nah, ini main clause-nya. Kemudian ada subordinate clause-nya. Kata yang menghubungkannya adalah before. Ini clause yang kedua. Nah, maksudnya modify the adverb clause marker ini before sebagai clause markernya dideskripsikan atau dimodify dengan adverb yaitu shortly. Bisa seperti ini. Nah, untuk mengenai adverb clause marker, kalau kalian pengen lebih detail lagi mempelajarinya, kalian bisa cek video mengenai adverb clause. Oke, poin yang keenam, adverbs modify the preposition. Preposition itu macam-macam, bisa juga ada yang paling singkat kayak in atau at, on, with. Kemudian before juga dia bisa jadi preposisi. Baik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau preposisi dia pasti diikuti oleh kata benda atau noun phrase. We arrive at the airport shortly before noon. Nah, ini preposisinya diikuti oleh noun. Nah, kita mau coba modify preposisinya dengan menggunakan adverb. Shortly before noon. Oke. Baik. Yang ketujuh, adverbs modify the adverb. Ini ternyata adverb juga bisa kita gunakan untuk menggambarkan adverb yang lainnya. Tapi ini kalau di soal sih agak jarang. Jadi lebih seringnya tuh yang tadi yang adjective plus noun atau adverb plus adjective. Contohnya the accident occur incredibly quickly. Nah, ini boleh. Jadi adverb modify the adverb. Baik, itu untuk adjective dengan adverbs. Kemudian ada beberapa additional information. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas lagi. Yang pertama, sometimes adverbs are used at the beginning of sentences, often followed by a comma. Jadi adverb ini bisa kita gunakan di awal kalimat dan biasanya dibatasi dengan koma. Contohnya, generally, I like my classes. Nah, this adverb sometimes modify the entire sentence rather than one word in the sentence. Jadi dia memodifikasi, menggambarkan keseluruhan kalimatnya. Baik. Contoh kedua, usually. Nah, di sini nggak ada koma. Jadi koma ini tidak harus bisa disertakan ataupun enggak. Baik. Poin yang selanjutnya, most adverbs tested in this section are adverbs of manner. Jadi dalam bagian written expression ini yang akan sering kita temukan, case-nya itu berupa adverbs of manner. Jadi dengan menggunakan akhiran seperti ly atau ly. Di video sebelumnya sudah kita bahas cara membentuk adverb itu dengan menambahkan ly pada sebuah adjektif. Jadi misalkan adjektifnya quick, kita tambahkan ly jadi quickly. Comfortable, kita tambahkan ly comfortably. Comic, nah ini kita tambahkan ly jadi comically. Historic, historically. Oke, itu untuk yang poin kedua. Yang selanjutnya, adverbs of manner answer the question how. Adverbs of manner ini menjawab pertanyaan how. Contoh misalkan di sini ada kalimat she treated her employees honestly. Pertanyaannya how? How did she treat her employees? Gimana sih dia memperlakukan pegawainya? Honestly. Oke, dengan jujur. Jadi menjawab pertanyaan how. Poin selanjutnya, a few adverbs. Nah, ada beberapa adverbs, ini harus hati-hati, ini yang jadi juga nantinya trap, jebakannya. Ada fast, ada hard, high, contohnya. Have the same form as adjective. Jadi punya fast, hard, dengan high ini punya bentuk adjective dan adverb yang sama. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kata fast, gak usah ditambahkan ly untuk membentuk adverbnya. Misalkan jadi fastly. Nah, ini nggak boleh. Ya, misalkan jadi ditambahkan ly seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Tetap jadi fast. Jadi hard dengan high juga. Oke, contohnya seperti ini. He bought a fast car. Nah, dia sebagai adjective. Pola yang tadi adjective dengan kata benda atau noun. He bought a fast car. Contoh yang kedua, he was driving so fast. Nah, kalau ini dia sebagai adverb karena memodify driving.
main verbnya. He was driving so fast. Oke. Jadi sekali lagi, fast jangan dirubah jadi fastly, atau hard jadi hardly, atau high jadi highly. Mereka punya bentuk adjective dan adverb yang sama. Baik. Selanjutnya, well is the irregular adverb form of the adjective good. Nah, bentuk dari adverb good adalah well. Nah, nggak ada dalam bahasa Inggris itu kita misalkan sebut goodly. Jadi tidak semuanya harus ditambahkan ly. Nah, salah satunya contoh seperti ini. Good, dia jadi well. Contohnya, Juan is an exceptionally good student. Ini sebagai adjective. Kita coba lihat polanya. Exceptionally, dia sebagai adverb, good, adjective, student, noun, kata benda. Nah, ini pola yang lengkapnya. Jadi pola yang lengkap maksudnya ada adverb ditambahkan dengan adjective, juga ditambahkan dengan noun. Oke, itu pola yang lengkap. Baik. He did very well on the last test. Well, di sini dia menggambarkan main verbnya itu did. Oke, jadi nggak bisa kita bilang he did very goodly, itu nggak ada. Baik, poin selanjutnya, some adjectives also end in ly. Jadi ada beberapa kata sifat yang memang akhirannya itu ly. Nah, ini harus hati-hati, tidak semua kata itu yang ujungnya ly dia sebagai adverb. Tapi memang tidak banyak untuk adjektif yang memiliki akhiran ly. Di sini contohnya friendly, yearly, costly, lively. Walaupun dia akhirannya ly seperti ini, tapi dia sebagai adjektif. Nah, misalkan that was a costly mistake. Kalau teman-teman lihat di soal ada seperti ini, costly-nya ternyata di garis bawahi atau di sini dikasih misalkan pilihan sebagai pilihan apa ya, C misalkan. Nah, karena kita bayangannya adverb itu ujungnya pasti ly, makanya kita jawab yang C. Padahal costly di sini bukan adverb, tapi dia adjective. Jadi ini polanya sudah tepat. Adjective plus noun. Contoh yang selanjutnya, I found Houston a very friendly city. A very friendly city. Ini juga sama. Ini pola lengkap juga. Ada adverb, kemudian adjective dengan noun. Oke, sekali lagi hati-hati kalau menemukan kata yang ujungnya ly, tidak semuanya itu bentuknya adverb. Jadi seperti friendly, yearly, costly, dan lively. Mereka itu masuk kategori adjective. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh soalnya dalam written expression, jadi mencari bagian yang keliru dalam sebuah kalimat. Ada 3 contoh soal, kita coba bahas bareng-bareng. Yang pertama, the Black Hills of South Dakota are covered with densely pine forest. Nah, kalau untuk menjawab tipe soal seperti ini, kita coba bagi-bagi dulu. Misalkan kita cari dulu subjeknya yang mana. Yang pertama kita bisa cek the Black Hills, kita kotakin gini aja. Nah, the Black Hills of South Dakota dia sebagai subjeknya. Oke. Kemudian verbnya are covered dia sebagai verb. Nah, cukup aja. Misalkan subjek dan verb aja dulu. Kita cek dulu seperti ini. Nah, oke. With a densely pine forest. Nah, di sini ada bagian with densely pine forest. Nah, kita pecah dulu seperti ini. Oke. Di sini ada prepositional phrases. Buat yang belum tahu prepositional phrases, jangan khawatir. Nanti kita juga akan bahas apa sih itu prepositional phrases. Baik, kita lihat subjeknya dulu. Penggunaan the di sini di garis bawahi. The Black Hills of South Dakota ini sudah betul. Kemudian are cover, kita lihat ada menggunakan are. Kenapa? Karena hills, the Black Hills dia plural, jadi kita gunakan to be-nya are. With preposisi densely pine forest. Nah, ini kita lihat bagian yang ketiga. Kalau kita coba uraikan lagi, pine forest di sini sebagai noun. Kita tandai, noun. Nah, yang densely-nya kita lihat ujungnya ini ada ly. Nah, seperti ini. Ini dia berarti kalau yang ujungnya ly, adverb. Nah,
Tinggal kita cek ini polanya betul nggak adverb plus noun. Sementara kan polanya harus adjective plus noun. Nah, jadi jawabannya yang D, yang delta. Jadi yang betulnya itu with dance, ini jawabannya betulnya with dance pine forest. Nah, seperti ini. Nah, kita harus gunakan adjective plus noun. Oke. Yang kedua, during solar storms, the amount of radiation reaching the Earth is abnormally high. Seperti biasa, kita coba bagi-bagi dulu during the storms. Ini yang pertama. The amount of radiation reaching the Earth. Ini bagian yang selanjutnya, dia sebagai subjek. Verbnya is, kemudian bagian yang terakhir, abnormal high. Oke, abnormal high. Ah, kita sebenarnya kalau udah lihat di sini ada abnormal high, misalkan kita cek dulu jenis katanya. Abnormal di sini ujungnya al. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, kalau adjektif itu salah satu yang menandainya akhirannya itu al, abnormal seperti ini. Dia adjektif. Nah, high di sini juga dia masuk adjektif juga. Nah, adjektif ketemu adjektif. Sementara polanya adjektif ketemu noun atau adverb ketemu adjektif. Nah, berarti yang bagian D ini yang kelirunya. Harusnya dia dalam bentuk adverb. Tinggal tambahkan ly aja. Jadi yang betulnya itu abnormally high. Sorry. Abnormally high. Bentuknya udah adverb dengan adjektif. Nah, ini pola yang tepatnya. Adverb dengan adjektif. Oke, seperti itu. Jadi diuraikan dulu, kemudian cek satu-satu ini sudah sesuai belum dengan aturannya. Baik, contoh yang terakhir, first specializing in industrial photography, Margaret Brooke White later became a famous new photographer and editorial. Di sini seperti biasa kita uraikan dulu first specializing in industrial photography. Ini yang pertama, subjeknya Margaret Brooke White. Ini subjeknya, ada verbnya became. A famous news photographer and editorial. Saya coba lingkari di sini aja. Baik. Nah, ini harus hati-hati. Kita lihat di kalimatnya. First specializing in industrial photography. Margaret Brooke White. Ini yang dibicarakan Margaret Brooke White. Orang, person. Later became a famous news photographer. Photographer, masih ingat? Jadi di video yang pertama kita udah bahas kalau noun itu ternyata dia bisa menunjukkan untuk menunjukkan orang kayak editor, misalkan photographer, kemudian psychologist dan seterusnya. Karena yang dibicarakan ini tentang Margaret, maka ini sudah betul. Nah, tapi yang bagian yang D ini editorial. Jadi harus sama. Karena kita fokus membicarakan Margaret. Fotografer sudah betul, nah editorialnya tinggal kita ganti. Jadi ini harusnya kalau orangnya itu editor. Nah, seperti ini. Jadi kita cek ini mengacunya kemana nih? Yang dibicarakannya apa nih? Orang atau misalkan bidang studinya, field, dan lain-lainnya. Baik, itu untuk gambarannya. Sekali lagi, kalau mau menjawab soal-soal written expression, kalian coba bagi dulu pola-polanya, subjeknya mana, verbnya mana, paling tidak itu dulu. Kemudian cek sudah sesuai belum dengan aturannya. Nah, yang tiga tadi yang harus diingat, satu ada adjective plus noun, ada juga adverb plus adjective, dan juga kita gabungkan ketiganya, adverb, adjective, dan juga noun. Baik, ini ada latihan soal, 5 soal. Kalian bisa coba kerjakan dulu. Kemudian kalian bisa kirim jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, itu untuk materi kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan juga likes. Dan kalau pengen lebih belajar detail lagi, lebih dalam lagi mengenai TOEFL, IELTS, TOEIC, speaking grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, kalian bisa cek deskripsinya di kolom komentar. Thank you very much. See you and bye-bye.